والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني وارزقني فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para asatid, sesepuh, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali untuk mengkaji daripada ilmu tauhid, yang mana di pertemuan kali ini kita telah masuk ke dalam pembahasan al-ilm, ilmu, ya, menjelaskan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan al-ilm huwa sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala ya'lamu bihal asya'. Arti ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sifat qadimah, sifat yang udah melekat dalam diri Allah Subhanahu wa taala, dalam zatnya Allah. Dengan sifat ini Allah mengetahui segala hal. Kita aja nih, tatkala kita punya ilmu, kita tahu hal tersebut. Namun bedanya ilmu kita sama ilmunya Allah jauh. Jauh dari segi apa? Dari segi bentuk, dari segi sifat, dan dari segi pengetahuan. Ketika disebutkan sifat Allah, ya, ilmu, maka artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui banyak hal. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui banyak hal daripada ilmu. Di sini disebutkan qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal. Jangan sampai ada sesuatu apapun yang kita yakini bahwasanya terlepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun itu. Ma takhruju min samaratin, yang keluar dari tumbuhan, yang ada di dalam muka bumi, yang ada di dalam lautan. Semuanya, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. Semuanya tanpa terkecuali. Sampai disebutkan di dalam suatu surat, surah Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki mafatihul ghaib. Apa itu mafatihul ghaib? Kunci-kunci kegaiban. Hal-hal yang gaib, hal-hal yang belum pernah kita ketahui. Bahkan setiap makhluk tidak mengetahuinya, Allah tahu. Ya. Setiap makhluk enggak tahu siapapun itu. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ya'lam ma fil barri wal bahar. Allah mengetahui yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Jadi gini, masyaallah hadirin, itu ada pohon. Kayak duren deh, sekarang lagi musim duren. Ketika musim duren, kita kan nggak tahu pohon yang kita miliki berapa banyak duren yang akan keluar, yang akan berbuah. Kita nggak tahu. Mungkin satu, mungkin dua, bahkan ada yang gagal panen. Namun Allah tahu. Allah tahu yang sekarang, yang lalu, dan yang akan datang. Namun kita, yang lalu saja yang kita ketahui, ya yang kita alami.
Yang nggak kita alami, nggak kita ketahui. Itu yang lalu. Bedanya kita sama Allah dalam segi ilmu. Walaupun terkadang orang yang mengetahui sesuatu kita bilang alim. Oh, dia orang alim. Maksudnya faham, mengetahui. Allah pun memiliki sifat sama, ilmu. Dan sifatnya yang lain adalah alim. Tapi alimnya kita sama alimnya Allah beda, jauh. Sangat-sangat jauh. Nggak ada samanya sama sekali, sedikit pun. Kemarin hari Jumat, yang kita ketahui, yang kita alami, yang kita baca, yang kita lihat, yang kita tonton, yang kita dengar. Selain itu kita nggak tahu. Namun Allah mengetahui segala hal. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya ilmunya Allah meliputi segala hal. Ya, meliputi segala hal. Yang hari ini yang kita ketahui, ya yang baru kita alami. Ini jam 8.43. 8.44 kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya kayak kemarin ada gempa. Siapa yang tahu bakal ada gempa? Nggak ada yang tahu. Ya nggak ada yang tahu. Tiba-tiba yang ada lantai 13, turun lari-larian turun ke bawah. Kenapa seperti itu? Iya, karena hal-hal seperti itu hanya Allah yang tahu. Itu yang gaib, yang belum kita alami. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard. Bahkan di dalam suatu hadis disebutkan Allah itu tahu. Ini kalau misalnya ini kan ada lampu. Kalau tempat gelap aja di sana tuh agak gelapan, ada pepohonan. Itu kan biasa di pohon itu pasti ada semut. Pasti ada semut, pasti ada serangga. Kita nggak tahu ada serangga, nggak usah jauh-jauh yang gelap, yang terang ini aja nih kita nggak tahu semut ada yang mana. Bahkan di dalam karpet ini, kita nggak tahu. Kita nggak tahu semut itu yang mana. Allah mengetahui semuanya tanpa terkecuali. Maka sungguh bodoh, sungguh orang yang tidak atau kurang keimanannya ketika ketika dia mendapatkan sesuatu musibah, atau ketika dia kerja lalu dia ngerasakan, waduh saya ini kayaknya bukan nasib saya sial, waduh saya kayak nggak bakal inilah. Emang kita tahu apa? Kita ngomong, wah kita ini bakal sakit, kita ini sial, kita nggak bakal sukses, kita ini orang yang ngerugi. Tahu dari mana? Emang kita telah mengetahui masa depan kita? Jangankan masa depan, 2 menit setelah ini kita nggak tahu apa yang terjadi, terus kita ngevonis dan seakan-akan lebih tahu dari Allah. Wah saya ini bakal jadi ini, saya ini bakal ini. Makanya kata Allah, jangan mengatakan segala hal. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan pernah mengatakan suatu ucapan, suatu kalimat, wah besok kayak gini nih, wah saya bakal ini, wah saya, bahkan sial. Ngomongin tentang kesialan, wah saya kayaknya besok bangkrut dah. Wah saya kayaknya besok kagak ada yang laku dagangan. Oh saya kaya, pelanggan saya banyak. Berani ngomong kayak gitu? Jangan, kata Allah. Di surah Al-Kahfi Allah mengatakan, kalau engkau mengatakan hal-hal kayak gitu, ucapkanlah insya Allah. Apa yang sial? Tapi janganlah ngomong insya Allah. Ya insya Allah saya bangkrut besok, jangan. Ya masa ngomong insya Allah saya bangkrut. Hati-hati dengan ucapan. Jangan mudah ngucapin sesuatu dengan kejelekan. Baik itu bini, baik itu anak, baik itu pembantu, baik itu harta. Jangan kita ngomong, waduh sial banget dah hari ini. Nah, hati-hati, sial beneran loh. Ngomong, wah bini gue durhaka, kurang ajar, kagak tahan. Nah, hati-hati. Jangan ngomong anak kita yang benar-benar, ya kalau misalnya mata kita ngeliatin nakal, jangan ucapin nakal, bilang aktif. Ya, waduh aktif banget dah anak saya. Jangan bilang, oh nakal banget anak saya. Sampai itu dalam riwayat, ya ada para guru-guru kita mengatakan, dalam bahasa Arab bahlul itu bukan orang bodoh. Cuma kan kalau di Indonesia terkenalnya bahlul itu ente bahlul. Ente itu engkau itu adalah bahlul, bego, bodoh. Namun ada yang mengatakan bahlul itu artinya apa? Cerdas, pintar. Orang-orang dulu itu kalau misalnya manggil anaknya bukan dengan panggilan jelek, dipanggil pintar, oh orang soleh. Habib Umar bin Hafid, ibunya itu pada saat beliau masih kecil manggil beliau apa? Oh dai, oh insya Allah menjadi ahli dakwah.
Lihat dakwahnya luar biasa. Di mana-mana siapa yang nggak kenal sama Habib Umar bin Hafid. Terus kakaknya Habib Ali Al-Masyhur dipanggil mufti dari kecil, mufti. Ya kadang kita kan masya Allah habis Quran, habis itu jadi doa. Jangan dibilang wah anak gua nih jelek banget, jelek beneran ntar. Wah bego banget, bego beneran. Hatta dia jelek, motivasi dan jangan terucap dari lisan kita dengan sesuatu yang jelek. Apalagi yang ngomong orang tua, waduh lebih parah lagi. Ada sahabat saja mau jalan perang, dilarang sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad gak usah ikut jihad dah. Ada yang lebih hebat dari jihad, orang tuamu. Ada orang datang ke Habib Salim Syatiri, Sultanul Ulama di Hadramut Yaman, minta doa. Ditanya, emakmu masih ada gak? Masih. Ngapain minta sama ulama? Percuma. Tatkala ente nyari wali, keberkahan wali fulan, ulama fulan, sunan fulan, syekh fulan, di rumahmu itu ada yang lebih hebat, lebih mustajab daripada itu semua. Siapa? Ibumu. Cari keridhoannya. Ini enggak ibunya sendiri yang ngomong. Nakal lo. Setan lo. Setan lagi anaknya dibilang. Kata Allah, la tuafiku, kata Nabi Muhammad, la tuafiku sa'atan minallah fayastajib lakum. Jangan sampai pintu Allah lagi dibuka, setiap ucapan dikabulin, ente lagi manggil anak ente nakal. Lu nakal. Durhaka lu, kurang ajar. Jadi kurang ajar beneran. Wah sial banget, jangan. Dan tatkala kita ingin melakukan sesuatu juga sama. Ngomonglah dengan kalimat insya Allah. Mudah-mudahan benar diizinkan sama Allah. Karena arti insya Allah itu kan semoga Allah mengizinkan. Adapun kalimat dan tulisannya itu bebas. Mau pakai insya Allah, ada yang insya Allah, ada apa lagi? In spasi sya Allah, bebas, yang penting intinya sama. Namun kalau bahasa Arab tuh baru beda. Kalau penulisan dalam bahasa Arab itu yang beda. Kalau walhasil ini nggak ada papan tulis. Walhasil kalau in sama shinnya disambung beda. Kalau bahasa Arab in sya'a Allah itu dalam segi penulisan. Jadi jangan kita ini seakan-akan lebih mengetahui dari Allah. Yang ke depan, yang esok kita yakin banget. Besok nih, besok. Emang kita siapa? Kita ini ilmu kita ini terbatas banget. Kita tahu cuma yang sekitar sini nih. Yang di sono Ciledug, daerah CBD, Puri Beta, kita kagak tahu. Paling kalau ada berita, zaman dulu kagak ada berita. Orang di sekitar sini doang nih, kagak ada berkabar sama sekali. Namun adapun Allah Subhanahu wa taala dimanapun, jangankan di atas bumi, di dalam bumi, di perut bumi, di langit, semuanya Allah tahu. Wah, emang kayak gimana? Kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita cukup mengetahui. Kita tahu Allah Maha mengetahui, cukup segitu. Karena kita ini diberikan keterbatasan. Sampai ada ulama ahli tauhid mengatakan kurang ajar orang kalau misalnya bertanya, kayak gimana, bagaimana gitunya? Nggak, kita tahu Allah mengetahui, dan ini pun sebagaimana yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ulama. Jadi sudah sampai situ udah cukup. Yang penting kita tahu Allah mengetahui. Buat apa kita mempelajari ini? Agar kita yakin Allah itu benar-benar tahu. Allah benar-benar tahu. Yang di hati kita Allah tahu. Yang di hati kita Allah tahu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang rahasia dan apa yang disembunyikan. Jangankan rahasia yang diketahui orang lain. Ada kita ini rahasia yang tahu paling kita sama bini, kita sama emak, kita sama anak. Ada rahasia yang cuma kita ketahui sendiri, bini aja kagak tahu. Itu Allah tahu. Allah tahu. Maka itu ada ulama mengatakan, man kana ya'sillaha ta'ala fahuwa ya'taqid anna Allah yarahu fahuwa mustahinun billah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan dia yakin Allah tahu dia maksiat, dia yakin Allah tahu dia maksiat, maka dia orang yang ngeremehin. Allah ngelihat, Allah tahu, terus dia masih maksiat aja. Ngeremehin banget.
Kayak gambaran mudanya ada polisi, kita nggak pakai helm, kita nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, spion kagak ada, lampu juga mati, kita jalan aja masa bodoh. Wah ngeremehin banget, lu pasti kena. Yang diincar lu duluan kena bakal. Ya. Hatta lu jalannya di belakang angkot kena ujung-ujungnya. Ngeremehin. Itu makhluk yang pandangannya saja itu terkadang kagak kelihatan. Kita ngumpet serapi-rapi kadang lewat. Ya. Namun kalau di pandangan Allah nggak ada yang lewat. Di pengetahuan Allah kagak ada sedikit pun yang terlewatkan. Allah tahu semuanya. Jangan dikira Allah nggak tahu nih, biarin dah. Ya cuma kita yang tahu. Enggak, Allah tahu. Wa man kana ya'sillaha ta'ala fahuwa la ya'taqid anna Allah ya'lamuhu wa la yarah fahuwa kafir. Dan kalau misal ada orang maksiat, dia yakin Allah nggak ngelihat, Allah nggak tahu, ini lebih parah lagi, kafir. Karena dia meyakini Allah tidak tahu apa yang dia lakukan, dan itu bertentangan dengan Al-Quran. Ya, kufur. Ya, bisa sampai dalam derajat kufur. Dia yakin Allah nggak ngelihat. Subhanallah, waliyadzubillah min dzalik, ta'ala Allahu an dzalika kullihi. Ya, ta'ala Allah an dzalika kullihi. Jadi di sini disebutkan sifatul ilm, sifatnya ilmu itu adalah yankashifu bihal ma'lum inkishafan ala wajhil ihata min ghairi sabkin khafa. Ilmunya Allah itu menyingkap segala pengetahuan apapun itu. Contoh mudah ya, contoh mudah aja. Ketika kita menciptakan handphone yang ngerancang segala sistem yang ada di balik ini handphone kita. Ketika ada problem ya kita tahu cara menyelesaikannya. Bahkan material yang ada di dalam ini kita tahu semua. Kenapa? Kita yang nyiptain. Bahkan ketika ada kerusakan, wah HP saya mati, kita langsung tahu, oh penyebabnya ini. Nggak lama-lama. Makanya kalau kita datang ke tukang servis tuh, ya tukang servis kan benar-benar ahli mengetahui dalam itu. Ya, dia paham banget tentang isi dalamnya. Maka pada saat kita datangin, oh ini problemnya ini, langsung tahu deh. Ya, dia langsung tahu. Nggak perlu wah ngecek kanan dulu, ngecek yang sono, ngecek sini. Enggak. Begitu dia buka, nih ini nih kelihatan nih rusaknya di sini. Ya, dia bisa tahu. Ketika itu makhluk dengan makhluk, bagaimana khalik dengan makhluk? Ketika antar makhluk dengan makhluk saja seperti itu, bagaimana Allah yang menciptakan makhluk, otomatis apapun yang ada di dalam makhluk Allah tahu. Karena tidak ada sekecil apapun yang terlepas daripada ciptaan Allah. Debu ciptaan Allah, kutu ciptaan Allah. Dan jangan dikira Allah menciptakan kutu, debu kagak ada manfaat, ada semua. Ya. Orang-orang kufar dulu mengatakan, wah Allah ngapain sih nyiptain nyamuk kagak ada manfaat? Ya. Mereka juga mengatakan ngapain nyiptain laler kagak ada manfaat? Kalau nyamuk oke lah, dia nyedot apa? Nyedot apa namanya? Darah kita. Namun kalau laler, kalau bahasa Palembang ngibeng, gitu-gitu aja, muter-muter situ-situ aja, nggak kemana-mana. Habis sudah kesini kita usir, datang lagi, nyomot makanan kabur. Nyamuk kita usir lama dia datang lagi. Kalau laler datang lagi. Dan orang kufar dulu ngatain ngapain Allah nyiptain kayak gini? Ya. Dikasih tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Semua hal yang Allah ciptakan itu nggak ada yang sia-sia. Ya, semua hal yang Allah ciptakan itu nggak ada yang sia-sia. Terkadang kita ngelihat nih, kenapa sih ada pusar di perut kita ini? Kenapa nggak datar aja? Nggak tahu ya, sekarang nih baru ketahuan pada saat ada penelitian, alat udah canggih, kedokteran sudah makin maju teknologinya, diteliti tahu. Zaman dulu masih bingung kenapa harus ada pusar. Ya, kenapa harus ada pusar? Zaman dulu seperti itu. Tapi Allah mengetahui segala hal, manfaat mudaratnya. Yankashifu bihal ma'lum inkishafan ala wajhil ihata, secara menyeluruh, min ghairi sabkin khafa, dan tanpa adanya kesamaran. Jadi gini, manusia
masalah ilmu dulunya kagak tahu. Setelah dia mempelajari, barulah dia tahu. Al-Quran, ada orang di sini lahir bisa langsung baca Al-Quran? Nggak ada. Bahkan orang Arab, bukan dia lahir langsung bisa baca Quran lancar, alif lam mim dalik kagak. Ya, ngomong bahasa Arab aja susah mereka dulu. Bukan berarti langsung lancar, enggak. Artinya apa? Dulunya kita ini bodoh, maaf, ya. Dulunya kita ini bodoh, nggak tahu apa-apa. Namun ketika diberikan ilmu, barulah kita tahu. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian diberikan ilmu oleh Allah itu sedikit. Jadi ada orang nih zaman dahulu, orang-orang kafir nanya tentang apa? Tentang ruh. Ya, nanya tentang ruh. Kita ini kan jasad kita ini terdiri dari dua. Jasad jasmani dan ruh rohani kita. Pada saat kita wafat, yang wafat jasad. Jasad kita yang enggak bergerak. Namun rohani kita, ruh kita diangkat sama Allah. Dan itu siksa, diazab, itu tuh ruh kita. Ya, itu ruh kita. Ada orang kafir nanya di surah Al-Isra juz 15, wa yas'alunaka 'anir ruh, ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, bagaimana itu ruh? Katakan kepada mereka, kata Allah, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakanlah yang namanya ruh itu urusan Allah. Urusan kita taat. Ya, urusan kita taat. Nggak usah banyak, ruh itu bentuknya kayak gini, gentayangan di atas terbang-terbang, kagak ada kaki, kayak apa, Casper gitu tuh. Ya. Kayak film Ghost Hunter. Apa namanya, buntutnya kagak ada kaki. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian diberikan ilmu, kata Allah, cuma sedikit. Dan ilmunya kita diberikan sama Allah, pertama sedikit, yang kedua dulunya kagak tahu. Hatta Nabi Adam. Nabi Adam pada saat diciptakan nggak tahu apa-apa. Dalilnya apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Adam setiap nama. Artinya sebelum itu Nabi Adam nggak tahu apa-apa. Makhluk. Bahkan kullaha tersebut, ya Allah mengatakan kami ajarkan kepada Adam segala nama. Itu pun masih ada kalimat-kalimat yang belum diketahui. Ya, zaman dulu ada pesawat? Nggak ada. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan kepada kalian, untuk kalian buat kendaraan nih, al khayl, kuda, wal bighal, bighal itu baglah, peranakan antara keledai sama kuda. Ya. Kalau ke kuda kagak, ke keledai juga kagak, peranakan, perpaduan. Itu namanya baglah. Wal khayla wal bighala wal hamir, dan juga keledai. Ada keledai, ada bighal, ada kuda. Buat apa Allah ciptakan ini? Litarkabuha, untuk kalian kendarai, tunggangi. Kalau dulu kan pakai kuda, pakai onta, pakai keledai. Namun kata Allah, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ada kendaraan-kendaraan yang lain yang Allah ciptakan dan kalian tidak mengetahuinya. Pada saat ayat itu turun, pesawat ada belum? Belum. Dan mereka pun nggak tahu bakal ada pesawat, mobil nggak tahu. Dan Allah udah katakan, Allah akan menciptakan sesuatu karena yang namanya fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' itu alal istimrar, berkesinambungan. Apa ya kalau misalnya bahasa Inggris past tense atau present tense gitu, yang berkesinambungan, bukan yang lampau, namun yang sekarang dan terus menerus. Apa itu namanya? Simple continuous, ya. Itu namanya fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' itu alal istimrar, terus continuous, ya. Dan disebutkan oleh Allah wa yakhluqu, dan Allah akan menciptakan ma la ta'lamun, sesuatu yang tidak kalian ketahui. Bahkan yang sekarang kita tahunya mobil, motor dan lain-lain, kelak akan ada sesuatu yang belum kita ketahui. Mungkin tuh pintu Doraemon bener ada ntar. Wallahu alam.
Ya, karena kita wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita diberikan nama Allah cuma sedikit. Ya, ilmu yang diberikan nama Allah Subhanahu wa taala cuma sedikit, enggak banyak. Ya. Jadi ada orang nanya, "Oh, ruh kayak gimana?" Khalas, tugasmu itu untuk ibadah. Ya. Ibadah kerja, khalas. Uruskan ibadahmu bagaimana dan kejarlah duniamu untuk mendapatkan akhiratmu. Min ghairi sabqin khafa. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang samar bagi Allah. Kalau kita dulunya bodoh, anak kecil ABC kagak tahu, dikasih ilmu baru dikatakan alim. Kagak ada Imam Syafi'i tiba-tiba lahir jadi alim, enggak. Walaisal mar'u yuladu aliman walaysa ahu ilmin kaman huwa jahilu. Tidak ada orang tiba-tiba lahir langsung jadi alim. Ya, orang kan nangis-nangis, dia kagak langsung ngomong sepanjang-panjangnya, kagak. Adapun Nabi Isa itu mukjizat. Dan bukan berarti lahir langsung jadi alim. Ada juga di Afrika masih hidup orang yang sampai zaman sekarang. Ya, itu bukan mukjizat namanya, tapi karomah. Namanya Syarifuddin siapa gitu, orang Afrika. Lahir dari kalangan Nasrani, namun pada saat dia lahir, pada saat orang tuanya mau membawa dia untuk baptis, tiba-tiba ini anak dapat berbicara. Bukan mukjizat, jangan dikira mukjizat sama kayak Nabi Isa, enggak. Mukjizat khusus Nabi. Kalau orang biasa namanya karomah, keramat kalau bahasa kita. Nah, keramat itu ada di dalam Al-Quran, bukan khurafat, bukan dongeng, emang ada keramat. Nah, ini Syarifuddin ini dapat tuh, bisa di search, orang masih ada. Dan sekarang di Afrika ribuan orang masuk Islam di tangannya. Dari kecil tuh, ya, dia bisa ngomong. Apakah langsung alim? Kagak. Tapi ada waktu yang Allah berikan karomah. Jadi jangan dipikir nih, ada orang mikir, saya pengen banyak ibadah biar dapat keramat. Ya, wah, enaknya jadi nabi. Kenapa jadi nabi enak? Ada mukjizat. Jangan dikira nabi itu ngeluarin mukjizat semaunya. Ya, jangan dikira kayak film-film kartun yang ngeluarin tenaga, keluar api, keluar angin, keluar udara, langsung semaunya gitu. Ya, bukan seperti itu. Nabi Muhammad SAW kelaparan sering. Tapi pernah suatu hari Nabi Muhammad balik ke rumah, minum pun kagak ada. Tapi kata Nabi, yaudah kalau gitu anak puasa. Cuma di suatu saat, pada saat ada sahabat-sahabat kehausan di pertengahan jalan, tiba-tiba keluar dari jari jemari Nabi Muhammad air yang bersih. Air bersih keluar dari jari jemari. Diminum sama sahabat dan di stok, ya, sahabat nyetok buat melanjutkan perjalanan, nyetok dari tangannya Nabi Muhammad. Nah, terus dulu lapar kenapa nggak keluarin aja langsung? Orang banyak mikir enak jadi nabi, enak jadi para wali-wali yang hebat gitu, ngeluarin kenapa? Tunggu. Enggak. Ya, mereka itu memberikan karomah pada saat mendesak. Ya, pada saat mendesak baru keluar karomahnya. Habib Soleh Tanggul pernah kereta api, tiba-tiba beliau belum nyampe, macet kereta api, nggak bisa jalan, beliau masuk langsung jalan lagi. Ya, Sayyidatuna Maryam dikunci dari dalam, kagak dibawa makanan, ibunya Nabi Isa. Tiba-tiba ada makanan, karena kagak ada makanan pada saat itu. Ya, jadi bukan berarti semaunya, wah keluarin makanan. Itu pohon rambutan belum musim, keluarin musimnya. Enggak, udah mendesak. Bahkan mukjizat pun itu tatkala orang udah nodong, bahasa kita, udah nodong banget tuh ke Nabi, ayo buktiin, baru dibuktiin. Itu pun apa? Illa ayyasha Allah, izin Allah. Ya, itu izin Allah. Banyak para nabi nunggu 3 hari baru dibolehin, dikeluarin azab, dikeluarin mukjizat, dikeluarin siksa. 3 hari dulu nggak langsung. Ya, nggak langsung. Jadi kalau misalnya kita lihat, hatta para nabi sekalipun, mereka awalnya bukan langsung alim. Nabi Muhammad SAW, bahkan perihal masalah sholat, Nabi Muhammad awalnya tidak tahu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Adabani Rabbi, yang ngajarin aku Allah. Artinya apa? Yang nuangin ilmu Allah diajarin. Tentang Quran, setiap tahun
hampir setiap hari bahkan malaikat Jibril datang membawa wahyu ngajarin Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad baca. Ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia yang tidak dia ketahui. Allamal insan ma lam ya'lam. Jadi kalau kita ilmu kita dulunya nggak ada, karena kita belajar tahu. Dulu pada saat kita belum kuliah mungkin atau SMA belum ngambil jurusan, kita nggak tahu. Cuma pada saat kita masuk, oh jurusan kita nih, kita ahlinya di bidang ini, baru tahu. Namun kalau Allah min ghairi sabkin khofa, bukan berarti ilmunya itu baru, enggak. Makanya dibilang pada saat membahas sifat ilmu, sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifatnya ini melekat. Sifat yang melekat pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini disebutkan ta'alluqu sifatul ilmi, tata'allaqu sifatul ilmi bil wajib wal mustahil wal jaiz. Adapun ilmunya Allah memiliki ikatan dengan sesuatu yang wajib, sesuatu yang jaiz, dan sesuatu yang mustahil. Contoh, di sini sebutkan yang wajib itu seperti apa? Seperti zatnya Allah, seperti sifatnya Allah. Apakah Allah tidak tahu sifatnya? Allah tahu. Namun kalau kita, terkadang kita aja tidak mengenali karakter diri kita. Orang yang tahu, oh ini orangnya keras, kita ngerasa, masa sih saya keras? Perasaan saya lembut-lembut, asik, senyum-senyum, padahal orang lihatnya keras. Siapa yang tahu? Orang lain. Namun kalau Allah tahu, maka dalam Al-Quran, dalam Al-Quran tuh Allah terkadang ngasih tahu kepada kita tentang sifat Allah sendiri. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala hal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala hal. Wallahu sami'un basir. Wallahu sami'un alim. Innallaha aliman hakimah. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana, Allah maha dermawan. Allah ngasih tahu ke kita. Artinya apa? Allah tahu dengan sifatnya sendiri, karakternya sendiri. Kalau kita enggak, ya kita kagak tahu. Kita ngerasa baik, bini kita ngomong, saya baru tahu pada saat nikah sama kamu itu keras. Ya, kamu itu enggak peka. Dulunya sebelum nikah jatuh sedikit, ya Allah sakit ya. Pas sudah nikah dibilang, mata lu kemana? Ya, dulunya kayak gini. Siapa yang mengenali orang luar? Kita aja terkadang kagak mengenali itu. Ya, kita aja kagak mengenali itu. Dan sifat mustahil, Allah tahu tentang mustahil. Ya, seperti syarik, sekutu, wal-walad, anak. Allah tahu. Itu sifat yang mustahil bagi Allah. Ya, sifat yang mustahil. Wal jaiz, dan hal-hal yang jaiz yang boleh, Allah pun tahu. Apa? Makhluk. Allah tahu tentang makhluk, tentang pepohonan, tentang ini, semuanya Allah tahu. Jadi intinya ma'asyarul hadirin secara singkat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal, apalagi tentang rizki kita. Jangan takut, jangan takut masalah rizki. Jangan kita kira Allah nggak tahu rizki kita hari ini, semua udah ditakdirin. Cuma takdir masih bisa diubah. Takdir masih bisa diubah. Maka ini di sini hari ini kayak banyak pemuda deh, ya, yang belum nikah, yang belum dapat jodoh, masih bisa minta, ya Allah berikan saya jodoh fulan bin fulan, fulana bin fulan. Biar buat saya Allah, masih bisa, karena takdir masih bisa diubah. Yang awalnya saya kerja mungkin nggak dapat, karena dari spesifikasi nggak cocok, ya kriterianya itu nggak pas, masih bisa dengan doa. Karena apa? Yang namanya takdir masih bisa diubah. Yang awalnya kita mau dipecat, kencengin doa kepada Allah, masih bisa diubah. Itu takdir. Ya, makanya dalam ilmu tauhid takdir itu ada dua. Takdir mubram, takdir muallak. Muallak itu bahasa arti tergantung, yang gantung kayak papan gitu tuh. Itu malaikat tahu. Siapa malaikat yang mana? Enggak semua malaikat. Malaikat yang disuruh eksekusi tahu. Ya, masa malaikat nggak tahu siapa yang mau dicabut hari ini? Ya, jangan dikira kayak film-film kartun, malaikat salah cabut. Ya, malaikat tahu. Cuma apa? Hanya yang diberikan nama Allah. Allah tentuin, ini selesaiin. Ada takdir mubrom.
yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ini yang mu'allak, takdir yang mu'allak itu masih bisa diubah. Iya, masih bisa diubah. Makanya kata Nabi Muhammad, la yuraddul qadha illa du'a. Takdir gak bisa diubah kecuali dengan doa. Ya, kecuali dengan doa. Makanya nih, ya, kita perbanyak doa, rizki kita lagi sulit, banyakin doa. Ya, makanya Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan salat dan dengan sabar. Artinya apa? Allah nyuruh kita, ayo kencengin. Semakin dikencengin, semakin dibantu, semakin dibantu, semakin dibantu. Takdir yang dulunya jelek bisa tiap Allah menjadi orang yang baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan sambung sifat yang selanjutnya, yaitu sifat haya. Allah Maha Hidup di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alayh. Wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alayh. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.